Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Baik, hari ini Ibu akan memulai mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di bab 4, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Di antaranya, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta dua benua Asia dan Australia mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu, lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Lalu yang B, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Yang C, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Yang D, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubung dengan masyarakat lain. Meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit, sebaliknya sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri. Yang kedua, keberagaman suku. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin. Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talaud, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Lima, dan Timor. Dan sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Yang ketiga, keberagaman agama dan kepercayaan.
Agama-agama di Indonesia. Awalnya, ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Yang keempat, keberagaman ras. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris, race, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik, seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lain. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan, Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua, ada ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ada ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Yang kelima yaitu keberagaman antar golongan. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Muiz tahun 2008 ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Yang pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Nah, secara vertikalnya ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat itu disebut social stratification atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Hal itu diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah dengan ditandai oleh adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam suatu sistem sosial. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita memasuki subbab B, yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada dua aspek yang mempengaruhi, yaitu aspek kewilayahan dan aspek sosial budaya. Dari perspektif aspek kewilayahannya, menurut Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Lalu dari aspek sosial budayanya, masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Lalu apa sih dampak dari keberagaman masyarakat Indonesia? Di sini Ibu memberikan dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya,
memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan kehancuran bangsa dan negara. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda, bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika dalam buku Sutasoma dan Lambang Negara Garuda Pancasila. Menurut buku Sutasoma sendiri, pengertian Bhinneka Tunggal Ika itu yaitu bahwa agama Buddha dan Siwa atau Hindu merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal, terpecah belah, tetapi satu jua. Artinya tak ada dharma yang mendua. Bhinneka berarti beragam, tunggal berarti satu, ika berarti itu. Jadinya beragam, satu, itu. Sedangkan pengertian Bhinneka Tunggal Ika dalam Lambang Negara Garuda Pancasila yaitu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidup saling menghargai antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Lalu subbab C yang berjudul Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Yang pertama, perilaku toleran dalam kehidupan beragama. 6 agama yang diakui di Indonesia itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui, keberagaman dalam agama itu benar-benar terjadi. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang A. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. B. Menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang C. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Dan yang terakhir D. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Yang kedua, perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita.
atau kita lebih baik dari orang lain. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna kulit, rupa wajah, dan bentuk tubuh, melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku. Oleh karena itu, sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut. Yang ketiga, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Siapa lagi yang akan mempertahankan budaya bangsa jika bukan kita sendiri? Nah, bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan yang pertama, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Yang ketiga, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Dan yang terakhir, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia sendiri. Ya, terima kasih. Jadi, Ibu akhiri video pembelajaran yang Ibu buat kali ini. Ibu harapkan kalian bisa memahami, bisa mempelajari, lalu memahaminya, dan semoga bisa dimengerti. Setelah ini, Ibu akan memberikan tugas yang akan kita kerjakan dalam pertemuan tatap maya yang akan Ibu kabarkan nanti waktu dan jadwalnya. Baik, Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam Ibu menjelaskan tadi. Semoga kalian bisa menyenangkan dalam belajarnya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.